Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi aplikasi desain grafis untuk pelajaran dasar pengembangan perangkat lunak dan game, sekolah menengah kejuruan, program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game SMK tentunya. Capaian yang diharapkan adalah peserta didik di sini mampu menggunakan perangkat dan aplikasi di bidang perangkat lunak dan game seperti basis data, tools pengembangan perangkat lunak, ragam sistem operasi, penerapan dan pengolahan aset dan user interface. Dalam hal ini salah satunya adalah aplikasi desain grafis. Ada dua jenis aplikasi desain grafis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aplikasi untuk vector design. Ada beberapa contoh aplikasinya, ada CorelDRAW yang sangat populer biasanya digunakan di percetakan-percetakan biasanya. Lalu ada Inkscape. Ini adalah versi terbukanya, versi gratisannya. Lalu ada juga Adobe Illustrator yang biasa digunakan biasanya di perusahaan-perusahaan desain. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang aplikasi image editing berbasis raster. Yang populer adalah Photoshop untuk aplikasi berbasis desktop. Lalu untuk versi free-nya, untuk versi open source-nya kita punya GNU Image Manipulation Program, dan kita juga ada salah satunya adalah juga dari Corel, yaitu Corel Photo Paint. Namun kita batasi di video-video yang akan saya sampaikan adalah menggunakan aplikasi yang gratis atau aplikasi yang tanpa lisensi. Jadi yang akan digunakan adalah untuk vector design kita tidak menggunakan Corel, tapi kita menggunakan Inkscape, dan untuk image editing kita akan menggunakan GIMP atau GIMP. Di video ini kita akan membahas lebih dahulu tentang GIMP. Jadi GIMP atau GIMP adalah akronim dari GNU Image Manipulation Program atau program manipulasi gambar yang berlisensi GNU. Ini adalah sebuah lisensi yang ya katakanlah dia terbuka. Sifatnya tidak harus berbayar walaupun kita menggunakannya untuk kebutuhan komersial. Jadi kita akan fokus di video kali ini membahas tentang GIMP. Oke, jadi ini adalah tampilan dari GIMP. Tampilannya sepertinya ya mirip-mirip dengan Adobe Photoshop, karena memang ini digunakan sebagai software alternatif dari pengguna Photoshop yang ingin menikmati layanan image editing secara gratis. Ada file, edit, select, dan seterusnya. Langkah pertama kita akan skenario adalah kita akan membangun sebuah halaman home untuk sebuah game 2 dimensi. Jadi kita akan buat semacam homepage-nya atau halaman home-nya untuk aplikasi game 2 dimensi. Kita akan buat dulu saya akan buat yang pertama template-nya, kita bisa pilih size-nya. Kita gunakan ukuran layar ya 1280 kali 720. Kita anggap saja nanti kita menggunakan layar yang versi HD, atau kita bisa pilih di template di sini misalkan. Ada beberapa pilihan, ini ada HD 720 pixel 1280 kali 720. Kemudian oke, ini pixel 72. Oke, kita pakai yang 72 pixel per inch, tidak apa-apa. Kalau mau lebih jelas kita bisa naikkan pixel per inch-nya. Kalau kita klik OK, kita sudah punya tampilan seperti ini. Ini background-nya memang ini karena terakhir saya gunakan, dia background-nya berwarna hijau seperti itu. Tapi nanti kita bisa abaikan saja, karena foreground-nya pun kita nanti bisa hilangkan. Saya ganti dengan putih, tapi ya agak mas. Oke, berikutnya adalah saya akan mengedit gambar atau menggabungkan beberapa gambar. Gambar pertama adalah saya akan menggunakan gambar background utamanya. Saya akan buka sebagai layer. Sebelumnya saya sudah mendownload filenya, jadi kita tinggal import saja. Ulangi, untuk mengimport saya akan buka dia lebih cepat. Saya buka sebagai layer saja. Saya open as layer, kemudian kita cari filenya. Sebelumnya ini sudah saya unduh. Saya unduh dari FreePic. Ini misalkan gambarnya. Kita akan buka. Oke, bla 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 ya, kita convert saja supaya sesuai dengan template-nya. Ini size-nya sepertinya sangat besar. Jadi perlu kita sesuaikan. Untuk
menyesuaikan ukuran gambar kita bisa gunakan icon yang sebentar. Oke, ini move tools. Nah, ini scale tool ada di sebelah kiri sini, ada scale tool. Tinggal scale saja. Kan lagi pula gambarnya tadi kita akan tutup dengan ini ya. Untuk memindahkan pakai move tool yang seperti tanda plus. Kita tinggal pindahkan saja. Ini juga tadi ternyata masih belum sesuai scalingnya, kita tinggal sesuaikan saja. Ini saya simpan dulu di ujung, lalu saya pilih lagi resizing toolsnya. Ini karena gambarnya tidak sesuai, kita biarkan saja seperti ini. Yang penting tertutup areanya. Saya tempatkan supaya pas aja. Misalkan kita taruh di seperti ini. Oke, kita sudah punya backgroundnya. Ini background hijau juga kita sebetulnya bisa hilangkan saja karena kita tidak butuhkan. Untuk menghapus layer, kita akan klik kanan delete layer. Jadi ini seperti Photoshop, dia berbasis layer, kita bisa tumbuk-tumbuk di atasnya. Berikutnya saya akan tambahkan image yang lain sebagai pelengkap. Di sini misalkan saya punya sebuah image lain. Misalkan kita akan menggunakan ini, ada astronaut ceritanya. Ini saya buka yang JPEG dulu karena kita akan mempraktekkan berbasis vektor, berbasis raster. Jadi saya pilih yang JPG, kita buka, kita convert saja dulu. Ini juga sama, luar biasa besar, tidak masalah. Kita resize saja, kita scale dulu, kita scale enter supaya dia melakukan scaling. Kemudian nanti kita pindahkan, kita move, kita tarik, terus saya zoom lagi. Untuk zoom saya menggunakan control scroll up. Sementara ini yang astronautnya kurang ke atas, kita geser dulu. Lalu kita resize lagi sedikit karena ternyata ukurannya kurang pas. Oke, saya kembali ke layer astronaut. Ini juga kurang kecil, saya klik lagi resize. Lalu ini mungkin agak aneh ya, gabungan antara gambar nyata dan kartun, tapi tidak apa-apa karena kita di sini belajar bagaimana melakukan penggabungan gambar berbasis raster. Saya move lagi, saya geser-geser misalkan di sini saja dulu. Kemudian ini untuk menghilangkan layer kedua supaya kita terfokus ke layer yang paling atas, kita bisa nonaktifkan atau kita bisa sembunyikan dulu di icon mata ini. Jadi seperti ini. Lalu saya akan menghapus yang warna-warna biru ini. Jadi saya akan hilangkan. Kita akan lakukan selection dulu. Untuk yang warnanya seperti ini kita lebih mudah menggunakan, ada yang namanya, kalau di sini namanya fuzzy select. Kalau di Photoshop namanya adalah magic wand. Kita pilih saja, dia akan memilih warna yang sama, lalu kita tinggal hapus. Sudah ada, kita tinggal buka lagi gambar backgroundnya, akan jadi seperti ini. Untuk menghilangkan selection, select lalu none atau shift control A. Sudah tidak kita select lagi. Berikutnya misalkan saya mau menambahkan image yang lain, saya lakukan hal yang sama, saya open sebagai layer. Di sini saya punya icon set roket, di sini ada banyak roket, nah ada seperti ini, saya buka. Ini ada banyak juga. Atau kali ini saya coba gunakan cara yang lain, saya akan buka di image yang baru, jadi saya akan open saja. Saya akan buka sebagai file terpisah. Saya buka file JPG. Kita punya ini, kemudian misalkan saya mau pilih salah satu, kita cropping saja. Atau kita bisa select salah satu. Misalkan saya pilih yang mana saja ya. Kita pilih selection tools yang rectangle saja, klik. Lalu saya akan pilih yang ini misalkan, kemudian kita copy saja, Ctrl C. Lalu klik di file yang tadi yang sudah kita edit. Lalu kita paste. Ini dia masif. Kalau di GMP dia masuknya floating selection, jadi layer terpisah. Kita bisa misalkan pindahkan ke layer baru, jadi klik kanan di sini, lalu new layer. Nah ini jadi layer baru sekarang. Kalau tadi masih belum kemana-mana, ini juga masih terlalu besar. Kita klik scale tool, kita perkecil, enter supaya dia scaling, klik
Untuk menghilangkan kita lagi-lagi pilih Magic Wand, atau kita juga bisa pilih by color, tapi karena ini ada warna putih tidak disarankan, jadi cukup kita gunakan lagi fuzzy select, klik warna putihnya, lalu delete. Sudah, kita sudah menggabungkan dua gambar. Untuk menghilangkan selection di layer paste ini kita tinggal select lalu non, ini sudah hilang selectionnya. Untuk merename layer, misalkan kita kalau bingung kita boleh ganti ini di layarnya, kita klik kanan, kita coba rename, mana rename layer ya, new layer. Tepatnya kita tinggal double klik aja, kita tinggal double klik. Ini misalkan saya ganti jadi BG, ini double klik, saya ganti jadi astronaut, yang layer ini saya ganti jadi rocket. Oke, kita sudah menambahkan dua buah image baru. Selanjutnya saya menambahkan tulisan, misalkan untuk judul si game ya, saya tambahkan teks ya. Di sini ada teks tuh, klik teksnya, lalu kita klik saja di tempat yang kita inginkan. Kemudian misalkan ini judulnya adalah Lost. Saya mau kasih judul Lost in Outer Space misalkan. Ini sudah otomatis fontnya, kita bisa pilih fontnya. Ini saya select all dulu, kita bisa ganti nanti hurufnya. Ini ada atribut, ada garis tengah-tengah, ada garis miring. Ini warnanya kita set misalkan kuning. Ini size-nya. Yang besar kita ubah manual 100 pixel misalkan. Ini sebentar ya. Nah, saya mau gunakan Arial atau mau gunakan font yang lain. Ini biasanya dia loading otomatis, tapi mungkin agak, ketik saja sembarang, kita bisa lihat. Tadi saya gunakan fontnya bebas, kalau tidak salah bebas. Oh, ini nggak ada jenis fontnya, jadi kita gunakan yang font yang lain. Oh ya, ada ini bebas. Saya gunakan ini fontnya, warnanya kuning misalkan. Kalau sudah selesai, ini juga bisa kita atur rata kiri kanannya, tapi ini kan nggak terlalu berpengaruh karena saya mau bikin baris terpisah saja. Lalu ya sudah selesai, saya kembali ke selection tools. Kalau mau memindahkan, klik lagi yang kita klik yang teksnya lost in. Ini pindah, ini biar nggak pindah kita bisa kunci, klik kanan BG, kemudian harusnya kita bisa kunci layarnya sebentar. Ya, layer tidak, berarti kita kuncinya di sini saja. Ada unlocknya biasanya. Lock positionnya. Ini harusnya udah nggak bisa diubah. Oke, kita pindah ke teks. Ini agak jadi pindah ya. Oke, harus perlahan. Last in misalkan outer space, berarti saya harus tambahkan lagi text toolnya. Terjebak di ruang angkasa, ini fontnya misalkan 150 pixel, jenis fontnya kita buat sama saja. Ini saya select dulu teksnya, Ctrl A dulu, ini baru kita ubah jadi 120 pixel. Fontnya kita samakan, warnanya kita biarkan saja. Kita bisa klik di move toolnya, outer space nya. Pastikan ikonnya sudah berubah jadi icon move ya, seperti ini sudah oke. Kita sudah punya teks, kita sudah punya ini misalkan ini ya, ini adalah ya desainnya, kita bisa tambahkan. Kalau perlu kita gabungkan, kita bisa gabungkan lagi dengan yang lain. Kemudian misalkan kita mau nambahin teks lagi, tinggal kita tambahin teksnya. Jadi sekarang kita sudah punya image yang
merupakan gabungan. Kita bisa kasih efek-efek lagi di teks. Kita coba untuk teks di outer space-nya kita coba. Ini tidak ada blending layer. Oke, saya rasa cukup. Itu aja dulu. Nanti kita untuk efek-efek kita bahas di video yang lain. Kemudian setelah semua komposisinya sudah kita atur, kita bisa simpan dia sebagai gambar yang baru. Kita klik file lalu export. Kita akan punya nanti gambar baru. Ini saya akan taruh misalkan kita coba masukkan di my document saja. Dan oke, kita tunggu sebentar. Sedikit loading. Oke, kita beri nama baru misalkan BG game. Kita bisa atur posisinya mau di mana. Saya misalkan mau taruh tadi di tempat yang sama dengan yang saya unduh tadi. Kita bisa atur mau simpan di mana. Kita taruh di bahan desain grafis. Ini BG game 01. Kita simpan sebagai PNG saja. Lalu klik export. Kita akan punya sebuah file yang sudah merupakan gabungan dari gambar-gambar ini. Kita lihat BG game 01. Ya, sudah jadi gambarnya. Kita nanti bisa gunakan ini sebagai background untuk gamenya. Terima kasih. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.